Hello guys, welcome back again to Altcoin Indonesia. Di video hari ini, teman-teman, saya akan membahas apa yang kira-kira akan saya akumulasi jika sekarang saya baru kepikiran untuk membentuk portofolio altcoin yang baru. Atau kalau misalnya ada dari teman-teman yang ke wipe out kemarin karena mungkin ke liquid dan sekarang merasa, aduh kalau saya harus mulai dari awal, kira-kira apa nih yang harus saya akumulasi lagi. Nah, ini akan saya lakukan teman-teman kalau misalnya saya dipaksa untuk membentuk portofolio yang baru dari awal dan dengan nominal yang tidak terlalu besar, artinya dengan modal yang relatif kecil. Apa yang akan saya beli dan juga kira-kira bagaimana saya melakukannya. Saya bakalan bahas itu di video hari ini dan tentunya juga kita bakalan bahas sedikit bagaimana keadaan market altcoin in general. Jadi pastikan kalian stay tune terus sampai akhir video. Nah, teman-teman, secara overall kita melihat market kembali mendapatkan pullback setelah kemarin mengalami recovery yang lumayan signifikan ya. Dan hari ini kita kembali melihat Bitcoin terkoreksi sampai kurang lebih area 97 ribuan dan altcoin rata-rata juga terkoreksi 4-8% kurang lebih range-nya. Jadi kita kembali pullback setelah kemarin mengalami recovery yang lumayan signifikan. Dan kalau misalnya kita melihat dari chartnya crypto total market cap excluding Bitcoin sendiri, inilah yang saya sampaikan di video kemarin ya, bahwa kita itu sedang berada di area moment of truth. Jadi kemarin itu kita telah berhasil untuk kembali nge-retest ke area trendline yang telah berhasil kita jebol. Dan saya sampaikan di video kemarin adalah bahwa kita wajib untuk berhasil reclaim di atas area trendline di sini untuk kita bisa menyatakan bahwa sepertinya altcoin akan bersiap lagi untuk mengalami recovery lebih lanjut. Tetapi sebelum hal tersebut terjadi, maka kita harus expect akan ada semacam pullback, akan ada selling pressure, karena ya ini merupakan area major resistance untuk sekarang. Sebelumnya, area ini merupakan area major support yang setelah hari kemarin berhasil kita jebol, breakdown di sini, kita sempat menyentuh ke kurang lebih area 994 billion dollar sebelum pada akhirnya kembali recover. Tetapi kita sepertinya nge-retest area ini sekarang sebagai area major resistance. Sehingga ada kemungkinan bahwa kita bisa melihat akan ada konsolidasi lebih lanjut atau bahkan fase reakumulasi yang cukup panjang sebelum pada akhirnya kita bisa kembali start untuk breakout lagi dan ke higher high yang baru. Nah, ini sebenarnya adalah skenario yang sangat ideal untuk teman-teman yang baru mau membentuk portofolio. Karena berarti kalian sekarang dikasih waktu yang cukup panjang untuk bisa mencari uangnya dan kemudian dimasukkan ke dalam portofolio kalian. Nah, kalau misalnya ditanya, kalau misalnya mau bentuk portofolio sekarang, kira-kira apa aja nih yang bakalan Koko beli gitu kan? Itu mungkin yang juga ada di benak dari bagian kalian, karena lumayan banyak ya komentar yang masuk yang bertanya, Koko sebenarnya kalau akumulasi itu apa aja kira-kira? Nah, ini adalah gambaran besarnya untuk apa yang kira-kira akan saya akumulasi jika saya harus, ini adalah karakteristiknya ya teman-teman. Jika saya harus dipaksa membentuk portofolio yang baru dengan nominal equity yang tidak terlalu besar. Oke. Kalau misalnya equity atau modal kita tidak terlalu besar, maka saya pribadi merasa akan sangat sulit bagi saya untuk mengembangkan portofolio saya dengan pesat jika saya masuknya ke koin-koin seperti Bitcoin, Ethereum, atau Solana. Yang bukan berarti mereka tidak bisa naik, tetapi kenaikannya sudah sangat terbatas. Sedangkan equity saya atau modal saya sangat kecil. Katakanlah saya cuma punya uang 10 atau 20 juta rupiah. Kalau misalnya saya masuk ke Bitcoin, Ethereum, katakanlah mereka bisa naik sampai 200% lagi dari sini. Itu udah skenario yang sangat-sangat optimistis gitu, terutama untuk Bitcoin. Kalau Ethereum masih oke lah, mungkin bisa 200-300%. Kita anggap 300%. Modal kita anggap maksimum 20 juta, gitu kan? 300% kenaikannya berarti ya uang kalian hanya menjadi kurang lebih 60 juta rupiah. Dan itu tidak akan mengubah hidup saya rasa. Jadi kalau misalnya saya dipaksa untuk membuat portofolio yang baru dengan nominal equity yang tidak terlalu besar, maka kurang lebih saya akan membentuknya seperti ini. Saya akan berfokus kepada
naratif-naratif besar yang berpotensi hype di cycle kali ini, yaitu adalah narasi AI, kemudian narasi real world asset, dan juga narasi decentralized science. Kalau yang decentralized science ini menurut saya yang resikonya paling tinggi tapi juga membawa potensi reward yang paling besar karena rata-rata untuk project decentralized science itu market cap-nya masih sangat kecil. Dan juga tentunya diselingin ya beberapa altcoin yang mungkin menurut saya mempunyai potensi yang sangat besar untuk mendapatkan pergerakan yang cukup masif. Nah, kalau misalnya teman-teman lihat, ini adalah listnya, gitu ya. Jadi, untuk di sektor real world asset, saya masuknya ke Chainlink, kemudian saya masuknya ke Ondo. Bagi saya, kedua project ini itu masih mempunyai potensi gains mungkin minimum 400-500% dari harga kita sekarang, which is ya not too bad lah gitu ya, daripada kalau cuma sekedar 200-300%. Jadi di sebuah portofolio tentunya kita juga tidak boleh semuanya masuk ke altcoin yang market cap-nya kecil banget teman-teman, karena resikonya kecil dan kemungkinan portofolio kalian itu akan sangat volatile pergerakan equity-nya. Jadi untuk meminimalisir hal tersebut, ya kita juga harus menyisipkan beberapa altcoin yang memang sudah solid, yang memang market yang sudah sangat besar, dan at least kita masih bisa mendapatkan mungkin 400, 500, atau 600% dari project tersebut. Nah, saya rasa Chainlink dan juga Ondo itu masih mempunyai potensi untuk bisa mendapatkan pergerakan semasif itu, terutama dari harga kita sekarang. Sedangkan untuk sektor AI, saya memilih ada 3, teman-teman. Jadi yang saya pilih, yang market cap-nya paling gede itu adalah Fetch AI, kemudian Paal AI, kemudian NoLX0.ai. Jadi itu adalah 3 yang saya masukkan juga ke dalam portofolio saya. Ingat bahwa naratif AI kenapa sangat-sangat diminati, teman-teman? Karena kita baru masuk ke awal era AI mendominasi. 1-2 dekade ke depan, kemungkinan akan ada banyak sekali pekerjaan-pekerjaan kita yang bakalan digantikan oleh AI. Jadi ini adalah play jangka panjang, teman-teman. Kalau misalnya soal AI, selama project tersebut terus melakukan development, maka harusnya mereka akan bisa bertahan. Dan at least cycle ini kemungkinan kita juga akan kembali mendapatkan AI season lah istilahnya, di mana kita melihat banyak sekali token-token yang berada di sektor AI itu kemudian kembali meroket. Ya karena salah satu naratif besar di cycle ini ya harusnya AI. Karena bukan hanya di crypto sebenarnya AI itu mendapatkan exposure, tapi di traditional market juga lagi banyak gitu ya orang yang hobi untuk membeli perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang AI. Kemudian teman-teman, sektor yang ketiga itu adalah sektor decentralized science seperti yang saya sebutkan tadi. Nah, yang saya pilih di decentralized science itu adalah VitaDAO dan juga Research Coin. Jadi ini juga adalah 2 project yang sudah saya mention teman-teman di video yang sudah saya buat mungkin kurang lebih beberapa bulan yang lalu. Oke, dan saya memasukkan ini ke dalam portofolio saya, yaitu VitaDAO dan juga Research Coin. Dan sisanya yang mungkin tidak terkategori ke dalam ketiga sektor yang saya sebutkan tadi, saya masukkan ada 2. Sebenarnya ICP juga ya ada kaitannya lah dengan AI ya, karena mereka sekarang melakukan development dan mengintegrasikan AI ke dalam ICP. Jadi ya kalau bisa dikatakan ICP juga sebenarnya termasuk juga dengan sektor AI, tapi ya hanya samar-samar lah istilahnya. Jadi sisanya adalah ICP dan juga JKL. Kalau ICP sendiri karena saya yakin dengan teknologinya gitu ya, dan saya cukup meyakini bahwa project ini akan bisa bertahan long term. Dan untuk harga sekarang saya rasa relatif murah untuk dibeli dengan potensi gains yang menurut saya cukup besar. Sedangkan untuk JKL sendiri, ini juga salah satu yang saya pernah mention juga di Altcoin Indonesia. Dan saya beli di sini pure karena saya merasa ini adalah sebuah project hidden gems, punya potensi yang cukup besar, tapi market cap-nya masih relatif sangat kecil. Nah, sebenarnya masih cukup banyak teman-teman altcoin yang bisa kalian jadikan sebagai opsi untuk kalian akumulasi, tetapi karena equity-nya di sini terbatas gitu ya, maka inilah yang untuk sementara saya lakukan akumulasi. Dan kalau saya pribadi, mungkin ketika nanti ada
melakukan deposit lagi nih ke portofolio ini, saya hanya akan berfokus kepada yang sudah ada di sini. Jadi saya hanya akan tambahkan saja semuanya yang sudah ada tertera di sini, sedikit demi sedikit gitu ya. Dan ingat teman-teman bahwa ketika kita melihat sentimen market lagi bullish banget nanti, ketika asumsinya ya kalau altcoin season terjadi, ketika nanti altcoin season terjadi, maka kita bisa melihat pergerakan yang sangat masif di altcoin. Pergerakannya bisa ratusan persen per minggu. Sehingga kalian jangan melihat nominal sekarang yang kecil gitu ya. Kalian jangan ngelihat, oh sekarang aduh kalau saya cuma bentuk portofolio 1.000 $2.000 bisa jadi seberapa lah kok. Memang benar, mungkin semakin kecil equity-nya ya tentunya potensi gains-nya juga tidak besar gitu ya. Tapi kalian yang penting fokus saja. Ini mungkin terutama untuk teman-teman yang kemarin ke liquid gitu ya dan merasa mungkin frustasi dan juga merasa apa yang harus dilakukan kira-kira. Start small teman-teman. Oke? Start small. Ingat, biasanya orang-orang mulai di kripto itu juga rata-rata kecil-kecil semua equity-nya, tapi ujung-ujungnya bisa berkembang pesat. Kenapa? Karena pergerakan altcoin itu biasanya bisa sangat masif ketika altcoin season terjadi. Jadi kalian lambat laun cicil aja terus sampai nanti portofolionya harusnya bisa bakalan lumayan nominalnya sampai puluhan juta mungkin, dan anggap kalian bisa 10x dari portofolio tersebut, ya itu berarti sudah menjadi ratusan juta rupiah. Jadi jangan putus asa teman-teman, saya mengerti bahwa ini bukan saat yang mudah, tetapi biasanya ketika kita melihat ada fase kapitulasi seperti itu adalah saat atau kesempatan yang emas gitu ya untuk kembali melakukan akumulasi. Dan untuk teman-teman yang bertanya, kenapa saya menggunakan CoinX di sini untuk melakukan akumulasi dan membentuk portofolio, karena di CoinX teman-teman semua token altcoin yang saya mau itu tersedia di sini, terutama di spot. Jadi itu menjadi salah satu kelebihan di CoinX yang sudah saya sampaikan berkali-kali. Kenapa saya juga sampaikan bahwa kalian sepertinya perlu gitu ya untuk mempunyai akun di exchange seperti CoinX, terutama untuk teman-teman yang baru mau start bentuk portofolio. Karena di sini baik dari koin-koin yang market cap-nya sudah paling besar sampai yang relatif masih sangat kecil, itu semuanya tersedia. Kalau proyek-proyek seperti JK Link, kemudian Research Coin, VitaDAO, itu mungkin tidak semua exchange listing. PAL AI juga sama saya rasa. All 0x0 juga sama. Tidak banyak yang di list ini yang sudah di listing di Binance ataupun Bybit. Sehingga saya merasa untuk membentuk portofolio terutama di altcoin, CoinX sangat efektif. Nah, kalau teman-teman belum punya akun CoinX, saya sudah sediakan linknya di kolom description box di bawah. Kalian tinggal klik saja untuk mendaftar. Tapi memang kekurangannya dia perlu menggunakan VPN ketika digunakan aplikasinya. Jadi pastikan kalian hidupkan dulu VPN-nya sebelum kalian klik link-nya dan kalian bisa mendaftar di sana. Supaya kalian bisa memanfaatkan ya kondisi seperti ini di mana market lagi drop lumayan dalam. Altcoin yang market cap-nya sangat kecil itu drop-nya juga luar biasa dalam. Ada yang bahkan koreksi 70-80%. Sehingga ketika kalian beli di harga sekarang, kita naik saja misalnya ke harga 1-2 bulan yang lalu, kalian sudah mungkin bisa gains lebih dari 100%. Jadi itu menurut saya adalah salah satu alasan kenapa saya sampaikan ini bisa menjadi kesempatan emas untuk teman-teman terutama yang baru mau membentuk portofolio, atau kalau kalian yang merasa ada kurang exposure di sektor mana, ini mungkin saat yang baik untuk melakukan akumulasi lagi. So, saya rasa itu aja sih teman-teman yang mau saya sampaikan di video hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua. See you in the next video. Bye-bye.